Dan mereka para imam-imam Islam, termasuk imam yang 4 ini, mereka itu derajatnya lebih tinggi dan kedudukannya lebih mulia dan lebih mengetahui tentang Allah dan Rasulnya. Mereka sangat jauh untuk melazimkan kepada umat Islam harus mengikuti perkataan mereka dan meninggalkan perkataan orang lain. Tidak mungkin imam-imam Islam mengatakan seperti itu, karena mereka tahu bahwasanya tidak ada yang harus diikuti dan meninggalkan seluruh perkataan kecuali perkataan itu perkataan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan terakhir, wa ab'adu minhu qaulu man qala yalzamuhu an yatamadhhaba bimadhhabin alimin minal ulama. Dan jauh daripada itu juga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib, lazim, harus mengikuti salah satu mazhab dari mazhabnya seorang alim dari para ulama. Wa ab'adu minhu qaulu man qala yalzamu an yatamadhhaba bi ahadil madzahibil arba'ah. Dan pendapat yang jauh juga, yaitu orang yang berpendapat bahwasanya harus lazim mengikuti pendapat imam dari mazhab-mazhab yang 4 ini. Ini disebutkan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Makanya para ikhwah sekalian, ada sebuah kitab yang berjudul Hidayatus Sultan ila Muslimi Biladi Yaban. Artinya petunjuk As-Sultan kepada muslim-muslim di negeri Jepang, yang dikarang oleh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi. Beliau menceritakan di dalam kitab beliau tersebut kenapa beliau mengarang buku ini. Beliau menceritakan bahwasanya pernah datang kepada saya sebuah pertanyaan dari orang-orang Jepang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang Jepang yang ingin masuk ke dalam agama Islam ini merasa kebingungan. Kenapa? Karena ketika ingin masuk ke dalam agama Islam, maka kaum muslimin yang ada di Jepang pada saat itu mengatakan, kamu kalau masuk ke dalam agama Islam yang berasal dari daerah Afghanistan atau Pakistan atau yang sekitarnya, kamu harus bermadzhab Hanafi. Yang berasal dari Indonesia atau Jawa, kamu harus bermadzhab Syafi'i. Akhirnya orang yang mau masuk Islam, mau mendapatkan hidayah keimanan, dan itu sulit, bingung, akhirnya nggak jadi masuk Islam. Gara-gara sebelum masuk Islam sudah dicekokin harus bermadzhab ini, harus bermadzhab ini, harus bermadzhab. Ini agama Islam apa agama madhab? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyebutkan sebuah fatwa yang disebutkan oleh komite tetap untuk riset ilmiah dan fatwa di kerajaan Arab Saudi, ketika mereka ditanya ma hukmut taqayyud bil madzahibil arba'ah wattiba'i aqwalihim ala kullil ahwal waz zaman. Apa hukum berpegang teguh dengan mazhab yang 4 dan mengikuti pendapat-pendapat mereka di setiap keadaan dan di setiap tempat? Maka komite tetap atau lajnah daimah disebutnya, mereka menjawab al-madzahibul arba'ah ilal mansubatun ilal a'immatil arba'ah al-imam Abi Hanifah wal imami Malik wal imami Syafi'i wal imami Ahmad. Fa madhhabul Hanafiyah mansubun ila Abi Hanifah wa hakadha wa baqiyatul madhhab. Pertama, kata beliau, mazhab yang 4 itu dinisbatkan kepada imam yang 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Misalkan mazhab Hanafiyah dinisbatkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah dan seterusnya. Yang kedua, haula al-a'immah akhadul fiqha minal kitabi was sunnah wa hum mujtahiduna fi dzalik. Mereka yang 4 ini mengambil fikihnya dari Al-Quran dan sunnah, dan mereka adalah ahli ijtihad di dalam perkara itu. Wal mujtahid, perhatikan ini penting, imma musibun falahu ajran, ajru ijtihadihi wa ajru isabatihi. Seorang yang mujtahid adalah orang yang berusaha untuk mengambil sebuah hukum. Ini secara gampangannya definisinya. Karena dalam masalah fikih atau usul fikih beda lagi arti ijtihad. Seorang mujtahid dia akan mendapatkan 2 pahala.
Kalau dia benar, pahala yang pertama karena usahanya, yang kedua karena kebenarannya. Wa imma mukhti'un fayu'jaru 'ala ijtihadi wa yu'dzaru fi khata'ihi. Ataupun seorang mujtahid ini bisa salah dalam pendapatnya, maka dia akan dapatkan satu pahala atas ijtihadnya, atas usahanya untuk mencari sebuah pendapat, dan dia dimaafkan akan kesalahannya. Jadi dapat satu pahala, tetap dua-duanya dapat pahala. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, al-qadiru 'alal istinbat minal kitabi was sunnah ya'khudhu minhuma kama akhadha min man qablahu wa la yasughu lahu at-taqlid fi ma ya'taqidul haqqa bi khilafihi. Sedangkan orang yang mampu untuk mengambil sebuah intisari, beristimbat dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana orang-orang sebelum mereka juga seperti itu, dan tidak layak bagi dia untuk bertaklid. Bertaklid artinya mengikuti buta, ya, fima ya'taqidul haqqa bi khilafihi, di dalam sebuah perkara yang dia yakini kebenarannya, ya, menyelisihi akan pendapat orang yang dia taklid. Makanya dia harus mengambil yang hak ini berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya orang yang dia ikuti itu salah, bal ya'khudhu bima ya'taqidu annahu haq, akan tetapi dia harus mengambil mana yang dia yakini bahwasanya itu adalah benar. Wa yajuzu lahu taqlid fi ma ajaza anhu wahtaja ilaihi, dan boleh dia bertaklid mengikuti pendapat kalau seandainya dia tidak mampu untuk memecahkan permasalahan ini, atau dia tidak sanggup untuk memecahkan permasalahan ini. Rabi'an, yang keempat, man la qudrata lahu 'alal istinbat yajuzu lahu an yuqallida man tatma'inna nafsuhu ila taqlidih. Barang siapa yang tidak mampu untuk menggali Al-Quran atau Sunnah, maka boleh bagi dia untuk mengikuti orang yang dia tenang untuk dia ikuti. Wa idza hasala fi nafsi adamul itmi'nan sa'ala hatta yahsula indahu itmi'nan. Kalau seandainya di hatinya dia dapatkan ketidaktenangan, maka dia harus bertanya kepada seseorang sampai hatinya tenang dalam permasalahan ini. Nah, ini bagi kita semua seperti itu. Kalau seandainya kita tidak mampu untuk baca hadis, baca Al-Quran, memecahkan sebuah permasalahan, kita tanya kepada orang yang kita anggap ini berilmu. Kita tenang dengan pendapat-pendapat dia. Dia kalau menjawab dengan dalil-dalil yang ada. Kalau nggak tenang lagi, maka nanya kepada orang yang membuat hati kita tenang dalam permasalahan ini. Yang kelima, yang terakhir, yatabayyanu mimma taqaddama annahu la tutbi aqwalahum ala kullil ahwal wal azman li'annahum qad yukhti'un bal yattabi'ul haqqa min aqwalihimul ladzina qama alaihimud dalil. Dari penjelasan di atas ini sebagai rincian atau ringkasan seluruhnya, maka jelas bagi kita tidak boleh mengikuti pendapat mazhab yang empat itu di setiap waktu dan di setiap keadaan, karena mereka itu kadang-kadang juga salah. Akan tetapi, kata beliau, kata Lajnah Daimah, akan tetapi ikutilah kebenaran dari perkataan imam yang empat tersebut yang ada dalilnya. Ini para ikhwah sekalian. Dan dari sini saya terakhir menyebutkan, dari sini mungkin bisa terjawab bagi orang-orang yang sering berpergian, mungkin ketika hajian mereka akan ditanya atau mereka akan bertanya, gimana ya kalau saya sampai ke Saudi, saya kan bermadzhab Syafi'i. Kalau saya di Saudi, apalagi ketika tawaf, saya akan menyentuh wanita. Haruskah saya berwudu? Ya, ataukah harus saya pindah madzhab ke madzhab Imam Ahmad atau madzhab yang lainnya? Maka jawabannya, Anda nggak pindah madzhab. Anda pindah kepada pendapat yang lebih dekat dengan dalil. Itu dia. Paham ya para ikhwah sekalian? Kalau saya di Indonesia, saya kunutan ketika sholat subuh, dan itu mazhabnya Syafi'i. Maka ketika di Saudi, apakah saya harus pindah mazhab? Kalau imaman dengan imam yang enggak kunut subuh bagaimana? Maka kita jawab, Anda tidak pindah mazhab, Anda pindah pendapat kepada yang lebih dekat dengan
dalil. Wallahu a'lam. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga apa yang kita lakukan sekarang termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.